Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim an-naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fatahan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul hatti ala ashabihim idza khalatul umara wa kasratu syukrihim liman nasahahum wa kasratu i'tikadihim al-fisqa fi nufusihim kullama kasura ilmuhum wa dhalika li'ilmihim bi'ajzil insan ghaliban anil amali bi kulli ma alima wa idza lam ya'mal insan bi kulli ma alima insahaba ilaihi ismul fisqi fi ma lam ya'mal bihi. Fa inna minal amali bil ilmi al bu'du anil umara wa adamu ittikhadhil ilmi syabakah yastadu ahaduhum biha ad-dunya wal manasib wa adamul farah bi kibari halakati darsihi wa adamul lazzat bi qaulin nas fulanun alimun amilun aw fulanun a'lam ahli hadzal balad wa nahu dzalik kama anna man adima al-ilma bil ilmi kama anna min adamil amali bil ilmi ay yaghtamma min adadari hadhihi sifat. Berkata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid din wa dunya al akhirah, sebahagian daripada akhlak mereka itu salafus salih radhiyallahu taala anhum kasratul hatti ala ashabihim, banyak menurunkan, artinya mana hatti hittah fil maqam, hittah fil maqam penurunan kedudukan, hattun bermakna turun, hatta bukan haddun dengan dad tapi dengan ta, hatta dengan ta turun. Sulah hatitah, sulah hatitah kan sulah perdamaian perkurang harga. Dia nak hutang menjuta buat gap damai-damai bayar 2 juta undang. Sulah hati hatitah kan naksu, hatitahan naksu. Di hati alih najih menganggap kurang. Di orang yang berinteraksi aktif dengan para penguasa, oleh salafus saleh menganggap orang itu memiliki sifat kurang. Gecap hanagan, nah baca hattu alih ala lil isti'la hattu ala ashabihim kasratul hatti ala ashabihim, banyak menganggap kurang atau menurunkan kedudukan di atas ashab, teman-teman mereka, apabila mereka berinteraksi aktif atau mukhalatah al-umara dengan para penguasa. Salah satu akhlak salafus saleh memberi sanksi psikologis kepada teman-teman yang berinteraksi aktif dengan penguasa, karena dianggap itulah salah satu pembuka atau pintu fitnah yang luar biasa. Dia aktif berinteraksi dengan pemerintah, dengan penguasa. Idang saya tajak pun agaknya lebih ya. Jangan miur hana itu di so gubernur salah fikir agaknya gubernur. Tika luar biasa mukhalatah.
nyan gebi sanksi psikologis itu ganggap nyan lah salah satu perkara yang menjatuhkan atau menurunkan kedudukan ataupun martabat. Dan para salafus saleh mereka tidak pernah tersinggung ketika ada orang yang menasihati, kasratu syukrihim liman nasahahum, banyak sekali berterima kasih atau rasa syukur mereka bagi orang yang menasihati mereka. Ketika nak orang tegur merasa beruntung, nak orang tegur merasa berterima kasih, kan justru merasa tersinggung apalagi tersungging. Wa kasratu i'tikadihim al-fiska fi nufusihim, dan banyak i'tikad keyakinan mereka akan fasik pada jiwa mereka kapan-kapan banyak ilmu mereka. Jadi orangnya ada rasa khawatir, kehati-hatian yang luar biasa, menganggapnya makin le ilmu haid damai je ke pasir, potensi pasirnya lebih berat, lebih terbuka, lebih raya. Wa idza lam ya'mal insan bi kulli ma 'alima insahaba alaihi ismul fiski, apabila tidak beramallah oleh seseorang dengan setiap apa yang telah dia ketahui, insahaba yang menyeret, ditarik, insahaba terseret di atasnya oleh nama fasik pada perkara yang belum dia amalkan dengannya perkara tersebut. Jadi prinsip ringan nyatanya oleh tamita ilmi haik tak beramal nyo kake ganggap tanyo lam bidang nyan ka fasik karena nak ilmi tanpa tak amal. Terseretnya nya bahasa lain melekat, melekat di atasnya seorang oleh nama fasik pada barang yang tidak mereka tidak dia beramal dengannya barang. Fa inna minal amal bil ilmi, karena termasuk sebahagian daripada kategori mengamalkan dengan ilmu adalah al-bu'du anil umara. Di amal ilmu ini kan buat sunat, kan hanya sebatas sembahyang rawatib, sembahyang jamaah, kan hanya sebatas bersugi atau bersiwak. Tapi mengamalkan ilmu, bahagian di mengamalkan ilmu juga menjauhi para penguasa, karena semua ilmu yang kita pelajari dianggap salah satu perkara yang kadeh atau perkara yang menjadi cacat ketika seorang berilmu itu berinteraksi aktif dengan penguasa. Jadi bahagian daripada mengamalkan ilmu menjauhi para penguasa. Jadi ketika ada yang hendak jauhi penguasa, berarti anggap tidak mengamalkan ilmu. Al-bu'du anil umara wa adamu itikadil ilmi syabakah, dan tidak termasuk sebahagian daripada mengamalkan ilmu itu tidak itikad ilmi, menjadikan ilmu syabakah jaring, pak kan pak ikan tu pak saja, pak nyaring atau syabakah jala atau jerat, selain jerat. Tidak menjadikan ilmu sebagai jerat yang berburu salah satu mereka itu dengan menggunakan jerat tersebut akan dunia wal manasib dan pangkat atau jabatan. Jadi termasuk mengamalkan ilmu, baik terjadikan ilmu ke sarana atau media untuk tajerat kekuasaan duniawi dan pangkat atau jabatan ataupun kedudukan. Wa adamul farah, termasuk sebahagian daripada mengamalkan ilmu adamul farah, tidak merasa senang atau bahagia atau happy dengan kibar halakah darsih, besar forum pelajarannya, atau medrah, dengan besar majlis belajarnya. Makin ramai orang ikut drah tanya, atau semakin banyak follower tanya, tidak merasa senang, malah menganggap makin banyak follower akan semakin banyak potensi fitnah. Semakin banyak orang yang mengikuti kajian, semakin besar potensi fitnah, akan membuatnya mudah sombong, mudah merasa diri hebat karena banyak pengikut, banyak follower. Kama anna min adamil amal bil ilmi, sama juga sebagaimana bahwa sungguh sebahagian daripada tidak mengamalkan dengan ilmu ayyagtamma irtimam, ghummanya mendung, mawan, redup. Irtimam irtamma
nya ba urang makna irtamana merasa mawa reduk kerana cerah lah. Arti irtama atau irtama tersinggung. Tersinggung min adadadi hadhihi sifat, daripada kebalikan ini sifat. Ketika watega hadiri pengajian urang buat cuman wapluh ro hek long turah kitab musisu hana socok. Kena ada singgung ke ang yakli. Jo aku jak dumna urang buat. Ana hargai ilmu sakai. Ana yum ilmu. Hek long turah buat yang musisu surah long hana socok dum. Dia tersinggung. Wate lawan dari sifat ilikab benar tersinggung. Dah lawan sifat ilikab benar. Ya benar kibar halakah. Berarti sigar halakah. Sigar halakah. Yang lawan daripada yang nak kampu grup. Wa adamul ladzat, dan tidak lazat dengan ucapan manusia pulanun alimun amilun. Tungku pulan orang malim dan mengamalkan ilmunya. Dipuja ligop. Puja ligop nyan kan ulama kaleng-kaleng, ulama al-amilin, al-alim al-allamah ya. Jadi al-muhaqqiq al-mudakkik. Jadi letak gelar nan biu tagai gelar panjang arat dimete. Di pulanun alimun amilin atau pulanun a'lam ahli hadzal balad. Orang yang paling malim dalam nangronyo. Faridu asri, orang yang terasing dalam masanya. Faridu zamani, macamlah istilah. Merasa senang. Wate disematkan sifat yang sebaliknya. Ini nak bagi ambil buat tu maitan. Nya ulama su bengi budang Jogja. Horat ko pegah ke ulama su. Horat su bah. Jadi ada muladzat bi qaulin nas, yang termasuk mengamalkan ilmu. Sebagaimana termasuk tidak mengamal ilmu tersinggung dengan lawan-lawan ini sifat. Lawan sifat menotah nyai pegah legop alim, nyai pegah tanya jahil. Nyai pegah legop alik amil, nyai pegah tanya tidak beramal. Termasuk kibari halakati darsih benar. Lawan dia itu ubud halakah darsih. Kan. Makana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul, dan adalah Sayyidi Ali Al-Khawas guru tasawuf Syekh Sya'rani, semoga Allah merahmati beliau, pernah berkata, min alamati adamil amal bil ilmi mahabbatus sid bisilah. Termasuk sebahagian daripada tidak mengamalkan ilmu itu mahabbah sid. Sidnya as-situ zikrul hasan dalam kamus. Mana as-situ, situ atau sayyitu. Situ adalah mana ji? Zikrul hasan. Zikrul hasan sebutan yang baik. Atau bahasa keren ji, reputasi baik. Situl hasan atau zikrul hasan, reputasi yang baik. Jadi termasuk tanda indikator tidak mengamalkan ilmu, senang mendapat reputasi baik. Tena reputasi baik, mendapat penghargaan, masuk media sosial, masuk koran, dipuji banyak orang, senang nih. Mahabbatus sid bisilah. Makna mahabbatus sid bisilah, senang mendapat sebutan yang baik dengan kesalehan. Begah tanya urang saleh, jaring-jaring urang lagi nyan dapat bab masanya. Yang ibarat kibritil ahmar, belerang merah. Macamlah pujian. Nya di Aceh na lain. Kemudian dia macam-macam model pujian. Yang terbawa, yang terbuai dengan pujian-pujian tersebut, yang berarti tanya gak anggap bukan tidak mengamalkan ilmu, padahal dari sisi yang lain ilmu adalah perkara yang berpotensi menjadikan seseorang mendapat fitnah. Maka kan ilmunya adalah kan mendapatkan ilmu adalah ujian daripada Allah atau fitnah. Ujian jangan diartikan hanya musibah semata. Ujian juga berupa nikmat, ujian juga berupa umur yang panjang, ujian juga berupa dapat ilmu, ujian juga terlahir dari keturunan yang memiliki nasab yang baik. Banyak sekali ujian-ujian Allah yang namanya dunianya darul fitnah wa darul mihan, imtihan, tetap tidak pernah lepas ujian hatta yamut, sampai mati. Ya, kalau mati tanya mentang dalam ujian tu tapi.
kan ujian bergebi sakit tok, kan ujian bergebi musibah, tsunami, gempa, segala macam, kenyan tok ujian. Nikmat terus menerus juga ujian. Tidak pernah sakit ujian. Dapat ilmu yang banyak ujian. Banyak pergaulan ujian. Banyak orang puji ujian, mandum ujian. Banyak murid ujian, mandum ujian dari Allah untuk menguji kitanya apakah teguh atau tidak. Maka salah satu hikmat Allah menempatkan malam-malam terakhir Ramadan adalah puncak keistimewaan bulan Ramadan, karena untuk membedakan mana orang yang sabat subut, sabat kokoh imannya, mana orang yang tidak. Kalau di awal biasa semua orang sanggup, kan? Yang di awal mandum sanggup, sama habis dah cara. Yang hebat aki, ada orang balap biasa mencapai finish baru ngos-ngosan. Ya bak pun mandum semangat bak pelung. BOT dia kalau terus finish, kau ngos-ngosan nak eleh. Maka tanya pakan Allah tempatkan malam-malam yang fadilah istimewanya di akhir Ramadan kan di awal. Untuk melihat siapa yang betul-betul kokoh imannya, atau siapa yang duluan baru 1/10 awal kapayapiu ili. Maka yang ibaratu bil khawatim, yang diperhitungkan itu di akhirnya, bukan di awal. Menang di awal, kalah di akhir, berarti kita dianggap kalah. Tapi kalah di awal, menang di akhir, itulah yang pemenang sejati. Al ibratu bil khawatim. Di yang dijadi patokan itu, perhitungan itu adalah di khawatim, khatimah. Kan. Jadi kembali kena Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawasnya kira ulama yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tapi beliau mendapat ilmu laduni yang luar biasa. Dan banyak ulama-ulama besar di Mesir mengakui ilmu laduni yang dimiliki oleh Syekh Ali Khawas. Beliau ummi, artinya tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, tapi menafsir ayat dan hadis seolah-olah beliau banyak membaca referensi, padahal tidak. Semua itu adalah ilmu laduni. Syekh Abdul Wahab Sya'rani pada masa awal beliau mengingkari kealiman Syekh Ali Khawas, karena dianggap tidak mungkin alim orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi ketika pernah satu hari Syekh Ali Khawas memanggil Syekh Abdul Wahab Sya'rani dengan himaru Zainab, keledai si Zainab, beliau terperanjat. Ternyata semalam ketika Syekh Abdul Wahab Sya'rani pulang ke rumah, isteri beliau ngambek. Biasa namanya perempuan tak kenal pakai itu isteri ulama besar, tetap ciri khasnya suka ngambek. Jadi ketika ngambek isteri Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliau tidak mau masuk rumah kalau enggak digendong. Akhirnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, seorang ulama besar, menggendong isteri, membawa masuk ke dalam. Ternyata apa yang terjadi semalam diketahui dengan ilmu kasyaf oleh Syekh Ali Khawas. Maka dipanggil Syekh Abdul Wahab Sya'rani himaru Zainab, keledai si Zainab, karena nama isteri Syekh Abdul Wahab Sya'rani Zainab. Dia hai keledai Zainab. Bagi keledai Zainab mau tu sonan permolong. Dan depu lemuklan long gendong permoh tilong keledai permoh. Jadi lehnya dengan berguru bak Syekh Ali Khawas sampai akhir hayat. Makam yang di Mesir jauh dari makam Imam Sya'rani. Atau lebih dekat dengan makam Imam Jalaluddin Bulkini. Kali sempat kamu ziarah sini. Dan makam Syekh Ali Khawas. Jadi beralih Syekh Ali Khawas, min alamati adamil amal bil ilmi mahabbatus sid bisilah was ismi'zaz min qaulin nas. Ismi'zan merasa jijik di pada ucapan manusia, fulanun muhibbun fid dunya. Tena orang cap atau labeli tanya antung kunyan pane tak senang ke dunia. Bengeh tengok, ana senang ke orang yang kunyan. Padahal medih tena orang kritik lagi kan. Tak muhasabah roh kan. Tak introspeksi roh, jangan-jangan betul kata orang. Tapi hana justru marah-marah. Mungkin ismi'zat, merasa tidak senang, merasa jijik. Jadi tanda atau indikator tidak mengamalkan ilmu seorang yang memiliki ilmu, mahabbah sid bisilah, senang mendapat reputasi baik, dipuji orang. Yang kedua, merasa jijik ketika orang celah. Ada orang mengadakan fulanun muhibbun fid dunya, si fulan muhibbun fid dunya, mencintai dunia.
Ada satu kisah lagi yang menarik dari Syekh Ali Khawas, dan cerita ini mutawatir disebutkan dalam kitab malah Syekh Abdul Wahab Sya'rani nak tulis sebuah kitab khusus gebahas tentang sosok guru kan. Syekh Ali Khawas beliau setiap hari profesi sebagai pedagang, jualan kecil-kecilan, kan pedagang kecil-kecilan, kan pedagang bintang 5 dagang kaki 5. Jadi ketika menjelang zuhur beliau menutup kedai, tapi hanya hadir di masjid. Yang urina batih dah yang tapi terlepas daripada hanya batih, sebabnya nak sebut dalam kitab Syekh Imam Sya'rani tentang sosok guru beliau. Di mana beliau salat? Di masjid di sekitaran masjid beliau tidak pernah hadir khusus waktu zuhur pi waktu lainna. Beliau baru kembali ke toko menjelang asar. Ternyata beliau salatnya di masjid Jami' Abiyad yang ada di negeri Syam, Damaskus. Jarak Mesir dengan negeri Syam 1182 kilo. 1182 kilo dari Aceh ke arah Palembang lah. Arab tru Jambi daerahnya dari Aceh ke Jambi kat sembayang. Tapi dalam hitungan 2 jam 3 jam kat ulang. Mampu je Allah alam. Karena pengurus atau orang yang hadir di Masjid Abiyad di Damaskus menyaksikan Syekh Ali Khawas hadir ke sembayang leher tapi Allah alam mampu je. Ana doa sebab yang termasuk bahagian daripada karamah yang dimiliki oleh Syekh Ali Khawas. Kan tengok ada batis sebab nak truk dalam kenal. Dia menyana urangkan pulanun muhibbun fid dunia atau murainan pamer riya, atau pulanun murain bi ilmihi wa amalih, si pulan memamer dengan ilmu dan amalnya. Yang tersinggung yang tanya hana mengamalkan ilmu. Lagi baru nak ingat hotel Masjidil Haram thonan ulama dari Kufah berosa yang gebisik le Fudail bin Iyad kini jenguk latih ziat kibal latirona yang gepiyo geperhatikan lamati ternyata gerempak ria bang peria gebedah juga na anak mengajar li yang anak protes na baru yang ulama dari Kufah ulama di Kufah kejak uharamin orang berdesak-desakan ya istifadah bagaknya kalau li Fudail bin Iyad gebisik bak ulama yang baru saat kan gebisik bak ulama cik kalau ndak latih punah latih gepiyo geim di ala kalau ni gebedah je berangkat dia hanya gebiarkan matena ibadah penyakit ria ataupun ujub dalam hati. Wa nahwi dzalika, dan umpama demikian daripada barang yang telah kami sebut akannya dalam kitab kami yang berjudul Al-Bahrul Mawrud fil Mawasiki wal Uhud. Kitab Imam Sya'rani. Dia nak penjelasan panjang lebar kitab Al-Bahrul Mawrud fil Mawasiki wal Uhud. Ulima bidzalika, maka dimaklumkan dengan demikian anna man fariha bima dzakarna au inqabadha khatiruh min diddihi fa huwa lam ya'mal bi ilmi. Orang yang merasa senang dan bahagia dengan apa yang telah kami sebutkan di atas, atau inqabadhanya lawan daripada fariha. Fariha dalam bahasa lain imbisat, terhampar, hati lapang, senang. Inqibat hati kecut atau menyusut. Inqibat orang yang senang dengan apa yang telah kami sebutkan di atas atau merasa menyusutlah hatinya min diddi daripada lawannya apa yang telah kami sebut di atas, maka orang tersebut tidak mengamalkan dengan ilmunya. Tanya senang watai pujo, lawan pujo celah. Arti tanya merasa hana mangan ati watai celah. Yang mati bisa dipastikan dia tidak mengamalkan ilmu. Menyonayo naruh dalam kelompoknya alia beki ala nafsih, hendak menangisi di atas dirinya. Waqad ruya, sungguh diriwayatkan bahawa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, aksaru munafiki ummati qurra'uha, yang paling banyak orang-orang munafik dari umatku adalah ahli Qur'annya umat.
di orang yang ahli qiraah, al-qurra. Qurra'nya bukan hanya sekedar pintar baca Quran dengan segala irama dan makharijil hurufnya, kefasihannya, tapi ahli Quran di sini artinya para ulama yang memiliki keahlian sampai pada menafsirkan Al-Quran. Di bawah garis nak tafsir makna qurra, allazi yata'awwalul Quran ala ghairi wajhi. Qurra yang maksud di Nabi dalam hadis, orang-orang yang menafsir atau mentakwilkan Quran di atas selain jalannya, selain wajahnya, ini menafsir Quran secara melenceng. Wa yad'unahu fi ghairi mawadhi'i, dan menempatkan Al-Quran pada bukan tempatnya. Maksud menempat ini kan kubah Quran, artinya menempatkan makna yang terkandung dalam Al-Quran pada yang bukan seharusnya. Au hum yahfazuna al-Quran taqiyah, atau mereka menghafal Quran bukan tujuan untuk ke ibadat ataupun ke penambahan ilmu, tapi taqiyah. Taqiyah salah satu metode yang biasa dilakukan oleh orang Syiah. Taqiyah dari wikayah. Wikayah kan menjaga diri, kan membersih diri. Taqiyah kan melakukan satu hal yang menampakkan pada orang lain bahawa kita terbebas dari sifat yang dituduh atau dicurigai. Kan taqiyah. Biasa taqiyahnya sering ngetrend sebutan di kalangan ahli Syiah. Kadang-kadang orang Wahabi nasyid taqiyah. Jaga kejap mulut, taubat orang meninggal. Taqiyah kadang-kadang kau mebut hati berontak. Hati berontak, tapi dilakukan dalam rangka untuk taqiyah lagi. Taqiyah untuk pergelih nama lah. Untuk cuci nama, untuk pergelih nan baru. Yang kan taqiyah. Katanya masa taib bertetap figure nah. Kau bebut si behana menganggur taqiyah kan. Tanya naji taqiyah urut sunnah. Mana dah itilah tu kan. Lihat naik ibut ni. Le tiga ke behana mangat. Pulam balik tadi dengar nak komentar engkang orang naik ibut kan. Kadir le tak ampa dumro leuro. Yang ada le lama. Sering raibin, raib. Nah hadir leuro raib lem 2 minggu untuk hadir lelamnya ibun du taqiyah sian. Jadi qurra yang dipegari Nabi benar yang termasuk kelompok munafik, orang yang yahfazuna al-Quran taqiyatan lituhma an anfusihim wa hum mu'taqiduna khilafah. Mereka menghafal Quran dalam rangka untuk membersihkan diri bagi kecurigaan daripada diri mereka. Taqiyah lituhma an anfusihim. Nah orang curiga kawaknya. Duk pergi tanya dia hafal Quran. Kamu kan hafal Quran, kamu orang munafik ni hafal Quran. Menanlah kira-kira wahum mutakidun khilafah, padahal mereka mengiktikad sebaliknya. Wakana maka adalah orang-orang munafik pada masa Nabi bihadhi sifat, dengan ini sifat. Di masa Nabi le orang munafik yang model menan membaca Quran, tapi bukan tujuan untuk sebenarnya iktikad mereka sebalik seperti yang ada dalam Al-Quran. Wa kana Wahab bin Munabbih rahimallahu taala yaqul, dia adalah Wahab bin Munabbih, semoga Allah merahmati beliau, yaqul berkata, kana fi Bani Israel qurra fasaqah, adalah di kalangan Bani Israel itu qurra fasaqah, artinya ahli Quran atau ahli kitab yang fasaqah. Anak fasaqah yang fasik. Wahab bin Munabbih dari kalangan tabi'in, tapi beliau tidak makruf dalam periwayatan hadis karena beliau lebih terkenal tentang mau'izah atau nasihat mentang, dan beliau juga banyak membaca kitab-kitab lama atau kitab-kitab zaman agak Injil, Taurat dan Zabur segala macam. Maka kutipan-kutipan daripada Wahab bin Munabbihnya bersumber daripada kitab-kitab lama tu. Sering bilang tabu kitab tasawuf kan kutip kalam daripada Wahab bin Munabbih. Termasuk ini kana fi Bani Israel. Kan cerita zaman menduman kan. Nak tak terkenal menyolam periwayatan hadis. Lebih terkenal kepada mau'izah ataupun nasihat-nasihat yang bersumber daripada kitab-kitab samawi isi, tapi kitab-kitab lama.
Ada di kalangan Bani Israel itu qurra, orang yang pintar menguasai kitab-kitab yang diturunkan Allah untuk Bani Israel, tapi mereka fasik. Wa sayakunu fi hadhil ummah amsa lahum, dan selagi akan ada pada misil ini umat orang seperti mereka. Di yang naba umat Bani Israelnya juga akan naba umat Nabi Muhammad. Makana Sufyan As-Sauri rahimahullah yaqul, berkata, ista'idzu billah min umurin tahdusu fil qurra ba'da mi'atai sana. Berlindunglah kamu dengan Allah dari perkara-perkara yang terjadi di kalangan ahli Quran ba'da mi'atai sana, sesudah 200 tahun. Dia masa tabi'in. Tekali masa 200 tahun, masa tabi'in yang perilaku dan tindakan ahli Quran le yang menyimpang dan melenceng dari agama. Maka Nabi Sufyan Suri ista'izu, dan beliau juga termasuk orang yang sangat keras melawan sikap dan perilaku para ahli Quran yang melenceng dari tuntutan agama. Wa'lamu, dan ketahuilah, kata Sufyan Suri, annamai yadkhulun nar tafassuka akhafu mimai yadkhuluha tabaddu'a. Orang yang masuk neraka karena berbuat fasik lebih ringan, lebih enteng daripada orang yang masuk neraka karena tabaddu', karena melakukan bid'ah. Sebab tanya menyata lakukan bid'ah, ubena amalan yang dilakukan oleh pengikut atau follower tanya juga akan menjadi dosa jariah bagi kita tanya. Tapi misalnya datang neraka karena kefasikan pribadi tanya, ana urusan orang lain. Maka lebih enteng masuk neraka karena melakukan kefasikan ketimbang masuk neraka karena melakukan bid'ah. Baik ni kiban deh manpu deh alaihi widruha widru man amila biha, kembali ke hadis man sanna sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi widruha wa widru man amila biha. Benar kira-kira nya kerja kedalilam untuk membantah kelompok yang pegah panina bid'ah hasanah. Namanya bid'ah mandum sayi'ah. Nabi mentang dia pegah na sunnah sayi'ah. Berarti na sunnah sayi'ah, na sunnah hasanah, bid'ah pun na hasanah na sayi'ah. Nabi kan man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayi'atan. Berarti na sunnah yang sayi'ah, na sunnah yang hasanah. Maka dia tanya tak lakukan bid'ah, utama bid'ah dalam bidang akidah, nya rayu resiko ji. Jadi ubena pengikut tanya nyan berarti mengirim atau dosa jariah ke tanya, natruk dosa jariah daripada pengikut ke tanya. Masuk yang bid'ah lauronyo na urang muroraya gara-gara karena komunikasi langsung dengan Allah, telefon Allah. Iban telefon Allah. Yang salah-salah bisa murtad kan. Menyoga maksud telefon Allah sama lagi telefon manusia, dan Allah memiliki alat komunikasi. Berarti Allah dalam halnya hadis tak jama hana telefon, berarti bambannya Allah na telefon. Ini bisa murtad tu. Nanti orang gaho berhalu telefon Allah pun maksud telefon. Berarti yang bagian dalam maksud telefon buat wahyu je Jibril. Tak maksud telefon dan nombor WhatsApp. Pajam pun nombor WhatsApp Allah. Nya dudona berarti Allah na sesuatu yang hadis kami dah bertajam kena tuan. Mai tanya ge prinsip lo lalu sunnah ji ana gampang-gampang mentakfirkan orang selama mentang ahli kiblat, mentang hadap ke kedua Kaabah dia sembahyang ke hadap Israel yang mesti dia ana mudah-mudah dia buka orang kan. Kalaman wa kafu mimma yadkhuluha takarruban wa huwa mura'in bi ilmi wa amali. Dan lebih ringan daripada orang yang masuk ke dalam neraka karena menampakkan kurba, karena takarrub. Di yang dalam neraka pada yang takarrub, bukan diroro ibadat takarrub ke Allah.
Cuma bahkan dalam neraka wa huwa mura'in bi ilmihi wa amalihi, memamer dengan ilmu dan amal. Adalah masalah lain ke orang muflis, orang bangkrut. Orang bangkrutnya ke orang hana puasa hana sembahyang, puasa hana sembahyang na, berjaket na, haji na, umrah na, dempu na, tapi mandum yang kepubuhnya untuk pamer. Kau orang akhirat tengok yang bangkrut hana merumpak balasan lepu. Nah, wa kana Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala yaqul, dan adalah Abdullah bin Mubarak semoga Allah merahmati beliau berkata, man dakhalan nar bil ma'asi dhahirah akhafu mimman dakhalaha birriya wa sum'ah. Siapa yang masuk neraka dengan sebab maksiat zahir itu lebih enteng, lebih ringan daripada orang yang masuk neraka dengan sebab riya, memamerkan ibadat, wa sum'ah, dan ingin di sum'ah dari sama. Mana sum'ah? Waktu tanya beramal ingin diketahui atau didengarkan orang. Sebab riaknya memang dah kasat li ghairillah. Nya sum'ah bisa saja terjadi ji duduk. Waktu dah bubut dia nak tingan ke berdepu le orang. Duduk kan tena orang depu, puja merasa senang dia. Atau tanya dah beramal kan langkau rame pada 4 desum, tak kalut tak suluk. Punya orang depu tanya tengah ibadat senang hati. Yang sum'ah sikit kan. Sum'ah kan dari sama'un, sama'. Jadi punya riak, yang dirayun kan kalian lihat. Jadi punya tak pamerkan, tak pedih ibadat tanya kepada selain Allah, tak pedih buat manusia untuk cari popularitas. Yang berarti keriak punya sum'ah. Tanya senang ketika orang mendengar ibadat dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ini juga kan dengan sum'ah. Waqad kana Habib Al-Ajmi rahimahullah yaqul, dan adalah Habib Al-Ajmi, beliau termasuk di kalangan tabi'in, urun zahid dari Nangro Basrah. Kena Ajmi karena beliau berasal dari Persia. Sebab ajamnya man lam yatakallam bi lughatil arabiyyah, maka itu orang ajam dianggap. Urun Persia karena punya bahasa sendiri, bahasa Urdu, lagi sama lagi bahasa Urdu di Pakistan. Jadi ganggapnya ajam, kagaknya dinisbat kepada ajam. Habib Al-Ajmi, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata beliau? Ma kunna nadhunnu an na'isha ila zamanin sara syaitan yal'ab bil qurra fihi kama yal'ab asibyan bil qurrah. Qurrah kan akrah, qurrah bola. Qurratul kadam bola kaki. Kadam kan kaki, tinggal idafah. Qurratul kadam bola kaki. Yang qurrah tu kan anak pugah bola pu. Ma kunna nadhun, tidaklah kami prediksi atau sangka bahawa kami hidup hingga zaman yang jadilah syaitan bermain-main dengan orang-orang yang ahli Quran padanya zaman, sebagaimana dibermain-main oleh kanak-kanak dengan bola. Jadi kembali Habib Al-Ajmi sahabat wadah tengah mungkin kan prediksi hantruk pada munyan, kenapa dia mungkin dia yang tak umum. Jadi kebekas sahabat tamu tengah akan truk wadah, syaitan akan menjadikan ahli Qurannya sebagai permainan mereka. Tipak dia tahu. Lagi anak mi tipak pak bola. Jadi tengah baik sampai je ke permainan syaitan, je ke game syaitan. Main le syaitan. Teka game over dengan makana Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullah ta'ala yaqul, adalah Abdul Aziz bin Abi Rawat semoga Allah merahmati beliau pernah berkata, kana fasakah al-jahiliyah aksar hayaan min qurra zamanina, adalah orang-orang fasik masa jahiliyah lebih banyak malu daripada ahli Quran zaman kita. Zaman masa jahiliyah walau renyan pasek tapi kadang-kadang punya harga diri, ya. Punya harga diri. Termasuk orang yang memberontak ke Nabi Muhammad kan karena mempertahankan harga diri kah? Hai menurut versi orang yang walaupun dari sudut pandang agama orang yang dikategorikan tidak beriman. Tapi dari sisi yang lain awaknya kan hai iman ke Nabi kan karena mempertahankan harga diri si. Jadi punya orang fasik masa jahiliyah ini kalian dari sudut sisi mereka memiliki harga diri yang tinggi, harga dulunya kan
ngan ahli Quran leweknya yang kadang-kadang dengan Qurannya mau tanya membeli kedudukan dunia adapun hal-hal yang dilarang dalam agama dengan memanfaatkan Al-Quran dan ilmu. Maka urahnya fasakah jahiliyah lebih malai daripada qurra zamanina. Abdul Aziz bin Abi Rawatnya sira orang yang ahli ibadat tapi yang terakhir dikenali menurut sebuah riwayat kelompok Murji'ah. Tinggal di Sufyan Suri hanggetim sembayang. Orang meninggal agaknya teh jenazah agaknya Babu Safa di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram lewati Sufyan Suri. Tetro Sufyan Suri orang kabeh buka rauh berah katro Sufyan Suri. Buka rauh. Tetro jenazah lewat tok anak sembayang. Tujuan Sufyan Suri kejak untuk guna pada orang bawa ahli bid'ah najis sembayang. Karena memang beda mazhab mendanya, dalam mazhab tanya yang habis sembayang kafir kan. Ahli bid'ah tanjid, tapi mazhab Sufyan Suri maknanya ahli bid'ah la yusalla alih. Hanya Nabi sembahyang ya ahli bidah. Tabak Abdul Aziz bin Abi Rawatnya yang begah termasuk dalam kelompok Murji'ah. Orang Murji'ah tak tahu keyakinan orang Murji'ah tanya buat dosanya orang kira tak erti ngapu nak balas Allah puana di hana tanya orang ahli sunnah kan punya keyakinan bahawa buat dosanya akan mendapat balasan neraka. Nya orang Murji'ah tinggal orang kira tak orang kira tak ti rayu harapan maknya rayu raja Murji'ah. Tapi nasabah hal yang luar biasa Abdul Aziz bin Abi Rawatnya kesabaran gaknya dalam menghadapi musibah sampai-sampai gaknya mengalami buta mata 20 tahun hanya tipu oleh perempuan dan anak yang dung sabar 20 tahun 20 orang tengok lehajim cirit masa baru mau tipu tahu kan lagi cirit yang kamu mata cirit habis depu dia punya nalai oro nya jika tahu kampung depu tu yang truk buah anak sehat lepnya sok kai tren buat dalam baju itu bi mendung ni kan 20 tahun buta anak dan perempuan nak depu mendung kesabaran. Maka keun le ulama tasawuf innat tasawufa ti'dadul ataya wa kitmanu razaya. Razayanya ujian atau cobaan Allah. Innat tasawufa ti'dadul ataya. Yang namanya tasawuf itu adalah ti'dad hitung atau bilang ataya. Jadi dia yang takalan selalu nikmat dan pemberian Allah. Allah gebi musibah tanya nyampi nikmat sin pemberian. Wa fil mana ata ana jalan kita ikam ni wa fil mana ata. Apa makna wa fil mana ata? Ketika Allah gedun nak gejuk nikmatnya hakikatnya ata pemberian dari Allah. Kan mana? Maka makna tasawuf ini ti'dadul ataya. Jadi tabiling pemberian Allah wa kitmanur razaya yang hana get lagi bala tasam. Termasuk Abdul Aziz bin Abi Rawat pun gesam buta ke. Gesam bak keluarga 20 tahun kan waktu yang singkat. Hidup peraya nemi. Peraya nemi sampai jumpa kahwin. Jadi 20 tahun gesam buta hana tipu. Jadi menghitung nikmat merahasiakan musibah yang tasawuf. Maka ya sufi yang betul-betul sufi sanggup menghitung nikmat dan merahasiakan musibah. Yang mentang galak dah pegah musibah berkeluh kesah tanya kan. Yo na musibah pegah mantabohyan han mangati han ada pegah kan kalau betul-betul tasawuf tanya. Tasawuf bebut ti'dadul ataya wa kitmanur razaya. Jadi menghitung nikmat menyembunyikan musibah. Kalau contoh yang 20 tahun cuba keluarga nak depu. Tak bohoro kan anak dia kejut kalian ayah rantang mata melain ke baru pegah. 20 tahun ke anak berkeluh kesah. Anak berkeluh kesah 20 tahun dalam keadaan buta mata anak tahu depu. Kita manur razaya tibala atau musibah bila Allah iqsam kan. Waqat kana Sufyan Suri rahimahullah taala yaqul dan adalah Sufyan Suri rahimahullah pernah berkata wallahi inni la akhsha idza qila yaumal qiyamah ainal qurra al fasaqah wa sungguh aku merasa khawatir apabila dikatakan nanti di hari kiamat di mana para ahli Quran yang fasik. Ayyukal
puatra yang khawatirkan bahawa dikatakan wa hadza minhum yathiyo termasuk dalam kelompok qurra fazakah. Aku nak urun tunjuk kegaknya nah. Di mana pengumuman mohon perhatian di mana qurra al-fasakah nah. Ya takut nak urun tunjuk yo Sufyan Tsuri termasuk dalam kelompoknya. Fakudhu kacau juga nah. Fakudhu tangkap olehmu akannya. Hadza minhum fakudhu. Wudu gedrot malaikat ni kacau. Waqat kala dan pernah seseorang berkata bagi Hammad bin Zaid rahimahullah ausini. Nah urang laki nasihat bah Hammad bin Zaid di kalangan tabi'in, bukan Hammad guru Abu Hanifah. Jadi Hammad bin Abi Sulaiman nya Hammad bin Zaid. Ausini wasiat olehmu akan aku. Faqala maka kata beliau iyyaka an taj'al laka isman ma'al qurra fi sahifatin. Berhati-hatilah bahwa kamu telah menjadikan untuk dirimu sendiri akan nama bersama kelompok ahli Quran dalam satu lembaran. Ya kan secara lahir maksudnya secara lahir kan tak tulis nandanya dalam daftar nanurungan. Sahifah malaikat tu je. Sahifah malaikat. Sampai dia ada malaikat kecatat qurra yang menyimpang dari agama karuh nandanya langkawannya yang berhati-hati. Dan adalah Sufyan Tsuri rahimahullah yaqul berkata ihdarul qurra wahdharuni ma'ahum. Ihdaru waspadalah akan orang-orang yang ahli Quran, wahdharuni ma'ahum dan waspadalah aku bersama mereka. Artinya tanya kepingan ruh lang kelompok urang ahli Quran yang menentang dengan tuntutan syarak dan miona ne kalenlung lang kelompoknya pun ne pingat si wahdharuni ma'ahum. Ini law kalaftu aksarahum uddan li fi rummanah faqultu hiya hamidah wa qala huwa bal halwa la amanu ay yas'a fi qatliya inda sultan jair. Dumna bahaya urang ahli Quran atau urang na ilmu menyoka tanpa lagi mengamalkan ilmunya. Karena bahasungguh aku kata Sufyan Tsuri, jikalau aku khalaftu, aku menentang akan yang paling banyak di antara mereka itu nisbah rasa cinta bagiku, di mana aku tentang mereka fi rummanah mengenai rasa buah delima, maka aku berkata dianya rasa buah delima itu asam. Dan berkata orang tadi bal halwah tetapi manis. Niscaya aku tidak akan aman bahwa orang tersebut akan berusaha untuk membunuh aku di sisi raja yang zalim. Apa maksudnya dumna hanjit tak percaya menyo urang ahli kiraat atau ahli Qurannya ka melenceng menyo tak tentang awaknya kan bak masalah tafsir ayat tak tentang mudawa bak rasa boh lima. Yang tak mendawa lah ngurung yang paling sayang kedanya ke ngurung benci. Ngurung ahli Quran yang paling sayang kedanya tak mukhalafah haji barasa bog lima. Tak bukan dia masam, bukan haji mameh. Nyam yoka menentang lagi nya hanjit tak percaya bisa-bisa haji akan dihasut bak raja zalim untuk dipoh tanya. Yang mana la amanu hanalun aman bahwa dia akan berusaha pada membunuh lun di sisi Sultan Jair. Dan adalah Fudail bin Iyad rahimahullah berkata ashtahi an takuna dari ba'ida anil qurra. Lun berhasrat atau inginkan bahawa adalah rumah lun jauh daripada al-qurra. Mali wali qaumin idza ra'awni fi ni'matin hasaduni. Apa bagi lun dan bagi kaum apabila mereka melihat lun dalam nikmat mereka mendengki. Apa punya ahli Quran yang kanu bebut nya kan hanya menjaga hati lagi. Jadi apa yang ilmu yang dia miliki hanya tujuan untuk cari popularitas. Ketika orang lain mendapat nikmat yang dengki. Yang namanya orang hanya bertimang penyakit hati. Kau pun yang nak junah hati. Jadi hanya aman danya bertetangga dengan orang model menan. Ngayan ulama Quran, ngayan ulama tapi tenan nikmat padanya dengki. Maka berahli Fudail bin Iyad lun mahut rumah berjiu nah pelai. Dia kan galak alasan punah berkat berkat tong rumah tengku tengkunyan
Anggap bro hasil berkat kurang lain. Padahal bro pegah kadang-kadang tira orang alimnya miohana betul-betul mengamalkan ilmu kan berkat ke masyarakat, ukubah, hukuman. Kehadiran kampungnya menjadi ukubah bagi orang lain, siksaan. Tapi anggap bro keberkahan. Ada berani langgarah bro, Allah na kamu, na orang kampung nali kabeh. Habis musibah. Ada kehadiran musibah ke orang lain. Tapi anggap bro kehadiran menyelamatkan orang lain. Jahi merakab kan. Jahi merakab memang menang prinsip tu. Di ajtahi andakuna dari ba'ida lun menghasrat bahawa adalah rumah lun jauh daripada rumah orang qurra. Mali apa bagiku dan bagi satu kaum apabila mereka melihatku dalam nikmat mereka mendengki aku. Wa in ra'auni fi zallah hadakuni, dan jika mereka melihat aku dalam kesalahan mereka membongkar aibku, meruntuhkan kehormatanku, hadakuni. Yang doa orang yang doa orang yang apa kan, khalilin wa a'udzubika min khalilin makirin, teman yang bersikap makar. Nyekalan nikmat yang na kebaikan yang nak bertanya dafanuha aitham. Nyekalan nikmat kesalahan yang nak bertanya yang diizhar, dipenampak baru lain. Anaga urung menan. Artinya siribe sikurung retuh sikurung ploh sikurung boh kebaikan nanya cuman sabah sagai kesalahannya yang dia kesalahan. Kebaikan diretuh kurung ploh kurung tu dikuburkan di saum mana dia. Yang gambarkan ini. Idza ra'auni fi ni'matin hasaduni wa in ra'auni fi zallatin hatakuni. Jika mereka melihatku dalam nikmat mereka menghasut ataupun dengki. Jika mereka melihat aku dalam zallahan tergelincir, mesir atau kesalahan, hatakuni mereka akan membongkar aibku. Waqad kana Zunnun al-Misri rahimallahu taala yaqul. Dah adalah Zunnun al-Misri, nama Mesir juga. Zunnun al-Misri rahimahullah pernah berkata, iyyaka wal qurba minal qurra, waspadalah wal qurba, kedekatan daripada orang-orang yang ahli Quran. Fa innahum rubbama hasaduka paramauka bil zauri wal buhtan. Maka mereka akan terkadang-kadang menghasut akan kamu, maka mereka akan menuduh, ramunga melempar, dia menuduh kamu bizur dengan tuduhan palsu, wal buhtan dan kebohongan. Jadi punya ahli Quran yang kapasit yang tengok yuwas pada hangga bidat dekat orang, karena orang tidak akan segan-segan menghasut tengok atau sampai itu bertingkat menuduh tengok dengan tuduhan palsu dan kebohongan. Wa qabla dzalika minhum puan wa qabla dzalika minhum wa qubila, dan diterimakan orang akan demikian dari mereka itu. Artinya punya orang yang tuduhnya pasti batil orang. Adalah orang mesti hafiz Quran, malai peluju, ahli qiraat. Nya tek bubruk kurang ke yakin juga. Hai ka ulama begah. Abu Raya begah. Mungkin kanya arti cuma. Yang mana wa qubila zalika minhum, diterimakan orang. Ditanya yang musibah den. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah yaqul ma akbaha qillata wara'il alim wa ma akbaha qaulan nas. Innal alim fulani kadima hajjan bimalil amiril fulani atau bimalil mar'ah fulaniyah. Adalah Fudail bin Iyad berkata, ma akbah, alangkah kejilah sikap kurang wara'anya orang alim, dan alangkah kejilah ucapan orang-orang, sesungguhnya si alim fulan kadima hajjan. Kadima biasa pulang dari haji. Kadima kampung. Pulang ia dalam keadaan telah berhaji dengan harta dari penguasa pulan, atau dengan harta seorang perempuan pulaniah, janda kaya. Nyan hanagat tengok mengicap lagi. Ada orang kampung Abu Pulan bangwo haji ibari gubernur. Bangwo haji iblo tiket dia janda kaya maratil fulania.
Maka salah sabuh yang ge wasit ge betuk-tuk le abun ke abu tanya, salah sabuh kan baik rumpek me haji le pemerintah atau le orang kaya. Haji pun kalau dia ajak geror napu yang me kedua gele kan. Dengan saja me. Andering bahkan lain macam yang ge wasit berbaik rumpek le go. Lo motor yang baik rumpek je le go bawa dia belo gero, yang motor kedua gele napu. Motor pun yang baik taik pun nyambe atas gop juk. Rumah watut, rumah pun nyambe atas pemerintah begot, tau orang kaya begot. Jak wajib lepu. Alhamdulillah malainya kena atas gop juk. Alhamdulillah malai kena atas gop juk. Karena belum tau pun nyamun termasuk belum tau tangnya. Belum PX Vespa jaman tau bulung. Jadi hanya rumput juk gop. Nya yang wasit lebih baik rumput juk gop. Jawaji pun pegat rumah dan kenderaan. Yang berbaik rumput le hijau atas gop. Karena naga nak ganggap keji kan. Pulamnya ditasung di umur-umur ke. Nampak kan zaman kan masa Fuzail bin Iyad kan kalangan tabi'in kan. Masa agak yang mentangga kaganggapnya sabuh perkara yang keji. Menyatanya ikun le urang innal alim pulani kadima hajjan bimalil amiril fulani atau bimalil mar'ah fulania. Tungku alim pulan agawai haji dengan harta amir pulani, harta penguasa pulan atau harta dari urinang pulania. Tak bantu le hajjah pulan. Nak gak you mana you nayo? Awai haji abu wata geme le hajjah pulan nanti rojanda kaya. Tak balik awai haji ata bantu le upati tiket dari upati juk tiket gubernur juk. Meja haji pun anakan. Wa fil hadis dan tapi dalam hadis sayati ala ummati zamanon yakunu sama'ukum bismir rajul khairan min antal kau. Akan datanglah di atas umatku satu zaman yang adalah sama'ukum mendengar kamu dengan nama rajul tersebut lebih baik daripada kamu menjumpainya. Artinya sabuh saat ulama'nya atau orang berilmu kenyataannya tak seindah namanya. Kenyataannya tak seindah yang didengar ceritanya tentangnya. Mendengar cerita tentang seorang alim lebih baik daripada ketemu langsung. Mufaham untuk nubuhan. Yang kiasan kepada berarti orang alim yang hanya memoles secara zahir. Tapi perilaku dan sikap beliau tidak menunjukkan kepada orang berilmu. Sehingga dia tak merumpak bantak berkata langsung enggak ada penghormatan batanya. Tadi ngah ayu tak ko. Bila duduk kena. Tapi biasa-biasa mentang. Tak sikap punya hanahi urang nail ilmu tapi tadi ngah pula murid tukang pegah. Murid ke PPE gurau kan. Tadi ngah buat murid ayu tak ko kaya. Hebat ke dia langsung. Terjak dari langsung gakon. Yang maksud ni bukan. Kena mohon. Akan teruk sebuah masa adalah mendengar kamu dengan nama rajul. Rajul kan seorang tokoh. Rajul. Mendengar kamu dengan nama seorang tokoh itu lebih baik daripada bahawa kamu menjumpainya. Di ketika tak merumpak kakon li lagi tadi ngah. Baik tak merumpak. Tadi dengar mentang nasib penghormatannya lebih tinggi. Lagi tanya tadi dengar cerita mesti tokoh-tokoh Aceh yang udip di pengasingan jamun di golong gua Aceh kan. Kena rasa takjub lang hati, rasa hormat maka gua Aceh tak kala langsung gak ada rasa hormatnya. Ini sih benar manusia yang gaji pulam urun tanya Aceh kan biasa lebih yakin kata gaib. Gaibnya dalam dia. Yang kadang yakin leh. Lagi orang broken narasa takjub ke wali jamun dia golong gua. Teka gua enggak biasa-biasa mentang masyarakat ni apa? Dia golong gua realita. Sebab realita tidak seindah yang didengar, tidak seindah yang disebut orang. Walau lakitumuhu, dan jikalau kamu menjumpai atau menemui orang tersebut
khairan lakum, lebih baik bagi kamu daripada bahawa kamu menguji orang tersebut. Nah yang minta langsung good, tapi baik tak uji. Sebab cara tak uji orang le je ada kala dengan takalan kondisi dhaikin, kondisi sempit. Biasa orang nampak sifat asli ketika dalam kondisi sempit, dalam kondisi tengah lapang, tengah lepuna, apa yang agaknya inginkan yang sabi ke tengah apa yang agaknya inginkan yang sabi bersikap ramah dan sopan santun. Tapi ketika agaknya kehidupan sempit yang kian ujian, apakah agaknya mandang kejalani udip dengan kesabaran, mandang kekem ngurung, mandang agaknya bersikap santun kurang, mandang agaknya memberi ke orang lain. Dengan lebih pula baju yang melanggar sahib bi. Pulau nabah salah daripada tabah aja kumi aja kurang boleh. Ya betul. Kemudian makna pemurah, kan makna pemurah pada harta terlebih. Hai dapat jauh lebih kera daripada tajuk kumi tajuk kurang. Apakah hati murah taknya? Dermawan dan. Saat hana getim berbagi bacut kurang lain. Yang baru dermawan. Jadi nak orang menyatakan secara langsung tanpa tak uji, yang terpuji, tapi ada tak uji kerana terpuji le. Jadi lela tipe manusia ni buat. Nai ladum tak dengar nantok, lebih good, baik merumpak. Nai ladum merumpak tok, tapi baik tak uji. Yang tak uji orang tak tabah dengan cara melihat kondisi sempit. Kalam doa apa kan? Li zaman tahajud. Zaman tahajud kena doa, Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamah. Ya Allah, lu melindung dengan drone daripada dziki dunia, sempit udip dalam dunia, wa dziki yaumil qiyamah, dan sempit udip di hari kiamat. Jadi cara tak uji manusia alam lain dengan khultah, mukhalatah, bergaul dekat, intim, dan juga nampak keaslian. Itu dua orang handu tak bertamu waktu dua orang kan, sanggung main filem. Tapi yang katrip kamu khalatah, kamu belin-belinnya dia yang asli. Nah ladam dia asli orang watai ketika larantau ke kampung. Maka nah ungkapan dalam bahasa Arab as-safaru yudhibu ma'adinan nas. Safar itu yudhiru, kan yudhibu. As-safaru yudhiru. Safar itu mengizharkan, menampakkan ma'adin yang tersembunyi, tambang, menampakkan yang tersembunyi pada manusia. Biasa tengok dia ajak rantau di hidayah kampung yang ketiga Timang Ro. Jaim lah, jaga image. Tapi ketika kalan safar kada asli. Jadi le hal-hal yang untuk tak uji orang. Boleh jadi dalam safar, boleh jadi dengan cara khultah, mukhalatah, boleh jadi dengan melihat mereka ketika dalam kondisi sempit yang akan nampak keaslian. Yang masuk ina orang yang jeroh atau bagus ketika tak bertemu mentang baik tauji. Yang tauji yang agak le kada asli. Fa innakum in jarrabtumuhu abghadtumuhu aw abghadtum amalah. Maka sungguh kamu jika kamu uji akan orang tersebut, kamu akan membencinya dan kamu akan membenci perilakunya atau amalnya. Jadi na dua macam tipe orang. Nah ladum gat tak dengar nan mentang, bempo merempak. Karena minta dengar tok yang tengok akan rasa hormat ke kan, tapi minta kalan orang langsung enggak ada. Nah orang yang merempak sekedar saja ngopi mentang, alinya laki idin aju mentang enggak, tapi yang ka bergaul kata uji yang ka nak le kam tamah tanya bungeh kan, bungeh ke perilaku kan. Artinya di akhir zamannya letak orang yang bertopeng, kali lagi masa salafus ale. Ni orang awal lagi na ju, ge surah baro kana. La yakulun wa yaf'alun. Yaf'alun ma la yakulun. Orang yang pupuk pihak nak galak pegah. Sudah kah berubah bacut, pu yang pupuk pegah. Sudah berubah lam. Hana puput. Dah hana pegah. Lebih parah lam puput, pegah dah hana puput lam. Parah lam. Waqat kanal Fudail bin Iyad rahimahullah yaqul berkata, kaifa tahmadunal qurra ma'aghiladhi rikabihim wa rikati siyabihim wa aklihim ma mukhalhinta. Bagaimana kamu memuji orang-orang yang ahli Quran atau para ulama ma'aghiladhi rikabihim, beserta tebal leher mereka itu. Di mana tebal leher bajai berkerah tebal ya.
baju-baju kemewahan, baju-baju kebanggaan. Warikah siabihim, dan lembut kain mereka. Wa aklihim mukhal hintah, dan memakan oleh mereka akan sumsum gandum. Mana sumsum gandum khiyar. Iyub naga makna. Mukhal hintah ni khiyaraha, gandum yang kualitas tinggi. Ya beruh beruhnya lah impor beruh impor anjir beruh kampung ro. Pulang beruh bulok anjir ajuan. Jadi kiban dah pujo urang ahli Quran, sementara perilaku yang kalibeh kepada mementingkan kemewahan dunia di pakaian yang kualitas tinggi, alian makan pun harus berkualitas, mandum berkualitas. Wallahi demi Allah, inna safar rimat kasirun ala may yakhshallah wa yattaqi. Menelan abu rimat. Rimat dia kan beda pu. Sesungguhnya menelan abu itu lebih banyak di atas orang yang ada rasa takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Yang orang yang bertakwa kepada Allah nak agak bertimang makanan-makanan berkualitas tinggi. Dia gemuk aben. Dia gemuk aben. Memang aben anda temu. Bela anda aben mebreh-breh raskin handa tem baju. Bebreh mewah tapi. Yang mati dia mentang jiu dari may yakhshallah wa yattaqi. Wakana Yusuf bin Asbad, dan adalah Yusuf bin Asbad ashab Fudail bin Iyad kan. Rahimahullah yaqul berkata, lama mata Sufyan Suri, tak kala meninggallah Sufyan Suri rahimahullah, qala an-nas lil qurra, berkatalah orang-orang bagi ahli Quran, ma'asyiral qurra kulu al-an ad-dunya bid-din faqad mata Suri. Nah yang senang meninggal ulama kerana kan sikap keras kan gularang juga hamuk juga toso yang otak kalian kan melenceng lagi tuntunan agama. Maka dia meninggal Imam Sufyan Suri gekun le urang ba ahli qiraat, ma'asyaral qurra, wahai kelompok orang-orang yang ahli qiraat ataupun ahli Quran, kulul an ad-dunya, sekarang makanlah dunia dengan menggunakan fasilitas agama. Maka sungguh telah meninggallah Suri. Ana tahu tamli paju mubuat ju kena yang kaji mubuat ju baik bubre ana tahu tamli dikauni kana asyad dan nas hattan alal qurra, karena keadaannya Sufyan Suri adalah beliau itu yang paling berat manusia yang menegur di atas ahli kiraan. Hattannya mengurangi kehormatan dia, geperut kehormatan dia. Gepufep nya katanya, yang pasal lain gepufep. Yang beratak gepufep ke ahli qura menyokap melenceng yang ke Sufyan Suri. Yang lain kadang-kadang diam menteng hana protes. Walika sarati munakasyatihi, dan banyak munakasyah, ke koreksi atau ke debat, ke kritik. Letak ke kritik ataupun ke koreksi le Sufyan Suri terhadap qurra. Lahum rahimahullah, munakasyahnya Sufyan Suri bagi mereka itu rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Dan adalah Hasan Al-Bisri rahimahullah berkata, lan tazalal ulama fi kanafillahi ta'ala malam yamil qurra'uhum ila umaraihim bil mahabbah. Senantiasalah para ulama itu dalam perlindungan Allah selama tidak condong ahli Quran dari kalangan mereka itu kepada penguasa dengan mahabbah. Mahabbah, man habba syai'an fa huwa abdullahu. Langikam. Orang yang mencintai sesuatu akan diperbudak oleh sesuatu tersebut. Al-muhib lima yuhib muti'. Orang yang mencintai akan taat patuh kepada yang dia cintai. Berarti baru anggap sira ulama mahabbah ke penguasa, menyahanatam ke protes kebijakan penguasa, taat patuh sami'na wa ta'na kepada apapun kebijakan penguasa yang walau melenceng dari agama, nanti ka mahabbah. Wa rumuzihi al-muhib lima yuhibmu muti'. Tidaknya ka diperbudak li mahabbah tersebut. Kaina bergah li Hasan Bisri, ulama berada dalam perlindungan Allah selama hana condong ahli Quran kepada penguasa dengan mahabbah. Idza malu ilaihim, apabila mereka terpikat kepada mereka itu penguasa atau umara, Allah geangkat tangan Allah daripada mereka itu. Gepelihara ke Allah. Kalau pelihara kan berarti hana jagali.
lagi tengok teh hana dah jaga li pu kada pelih ro nah long kalau pelih hana lo mat li lo kemudian bahasa tengok kan mana pelih pu dia hana dah jaga li arti makna angkat jaro Allah daripada mereka itu artinya hana lega permun kagak abaikan li Allah wa sallata alaihim aljababirah dan Allah menguasakan di atas mereka itu akan jababirah orang-orang yang berkuasa dengan kesombongan penguasa-penguasa yang sombong yang angkuh maka hadirkan pemimpin yang zalim. Jadi kadang-kadang hadir pemimpin yang zalimnya baik daripada rakyat cik tabi kadang-kadang saham ulama nasyid anak ulama cenderung ke penguasa maka Allah hadirkan penguasa yang zalim. Yang biasa anda bersalah ro dia berdalih ke gob biasa kemenan lang kudubah kan pegah ahli ke sayati zamanon ya firruna minal ulama dah ulama sama cik lemboi kita tahu dia tak tuduh ke rakyat tanya dah pegahnya rakyat kerana hiti abli karena kaiplung dari ulama maka ji Allah gebi penguasa yang zalim. Ada di sisi yang lain kerana ulama galak ke penguasa maka gejuk penguasa yang zalim sid kita tahu sid ada boleh menazakun ana menaraya meh hairon lagi yang cik kan kamu tok kan andum lagi yang bah jadi ini kan kepada ulama kan ke rakyat berarti mandua yang dari penyebab dari rakyat penyebab dari ulama bina nya ulama kata terpikat kepada penguasa Allah dicabut iat artinya hana ga angkeli ya bahasa Aceh wasallata dan taslit kan gebi kekuasaan kalam doa la tusallit bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna Allahumma la tusallit bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya Allah biar nabi kekuasaan dengan sebab dosa-dosa kamu man la yakhafuka urang yang hanai dimakut keron wala yarhamuna dah hanai sayang ke kamu ditu salinnya salata gebi kekuasaan li Allah ke urang untuk menguasai tanya maka a'malukum ummalukum a'malukum atau a'malukum ummalukum kaifa takunu tuwalla yuwalla alaikum bagaimana keadaan kamu Allah akan memberi tauliah kepemimpinan di atas kamu. Tanya keadaan jero Allah gebi pimpinan yang jero tanya keadaan fasid Allah gebi pimpinan fasid a'malukum ummalukum amalan kamu itu cerminan pemimpin kamu ummal jama' amil orang yang bertugas maka penguasanya kan amil ummal a'malukum ummalukum di perilaku tanya menjadi cerminan pemimpin maka Abdul Malik bin Marwan salah satu khalifah Bani Umayyah berkuasa gekeun ba rakyat ya ma'asyirar ra'iyah wahai para rakyat ansifuni berinsaf bajuk kelung nang kitab mana cerita lika mana berinsaf urang ron tuntut lung belage khalifah Umar dan khalifah Abu Bakar sementara rakyat pada masa urangnya seperti Sayyidina Ali Utsman Ibnu Mas'ud ira ni ulung belage urangnya tapi rakyat lung hana lagi rakyat urangnya mungkin baikna maka beda melempau dia menumpak presiden atau gubernur belagi masa khalifah je menjiu karena rakyat katanya waktu Abu Bakar duduk ke khalifah rakyat Sayyidina Ali Sayyidina Umar Ibnu Mas'ud Sa'ad bin Abi Waqqas seperti sahabat al-mubasyarah bil jannah seperti sahabat ashabul badar yang urangnya khiyarun nas ba'dal anbiya nyan rakyat wajar khalifah Abu Bakar wajar khalifah Umar bin Khattab hantingut ke malam yoga malam pajang ke fikir kero juga huro pajang ke fikir ke rakyat rakyat bertanya Sayyidina Ali ahlul badar al-mubasyarah bil jannah nyan berti rakyat mana harap ditanya menumpak khalifah Sayyidina Umar pajang yang jauh tam numpak aku dah tabah-tabah mendang anak putar harap tak berlebih yang nabi habis batai mendang je fikir-fikir lain karena hang mungkin enggak bi Allah menyakan kondisi rakyat disesuaikan dengan kondisi pemimpinnya disesuaikan dengan kondisi rakyat kiban rakyat menang gebi pemimpin oleh Allah jadi menyatakan perbaiki kena perbaiki dari sosok pemimpin naji dari pribadi yang masing-masing dan niat memperbaiki diri kembali ke apa yang kau wariskan li salafus saleh baru Allah akan hadirkan pemimpin yang betul-betul lagi harapan umat mana enggak kerja hai ke baik hana buat je dan dak sah jile kan tapi baik tak yakini baik tak apa habis watai kenan sah haju itiu kan itiaru wajibun
teh hana truk ke bu sadar dia mentang oh hana gebi berarti oh kalau man fasamuhum su'al adab, maka mereka gebi oleh Allah kekuasaan bak pemimpin yang jababirah, yang zalim atau pemimpin yang bengis. Fasamuhum su'al adab, maka mereka membebani akan mereka itu rakyat akan su'al adab, azab yang buruk. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, dan Allah menghujam dalam hati mereka itu akan rasa takut. Kelebut tanya hana rasa nyaman le merumpak pimpinan na pemimpin baru, tapi hana merasa nyaman, hana ketenangan, hana kesejahteraan hidup. Nyaman dum dampak dari perbuatan roh dia sebenarnya. Perbuatan yang dijelaskan perbuatan ulama yang condong hati yang terpikat kepada penguasa, sehingga Allah hadirkan pemimpin yang zalim yang akan membebani dengan azab atau siksaan yang hanagat, kemudian menghujam dalam hati rasa takut. Adalah Farkat As-Sinji rahimahullah, lam yazal yalbas al-kisa, senantiasa beliau memakai pakaian kisa. Kisa pakaian yang jeroh, yang bagus, baju-baju yang ged, yang menutupi, kemudian jubah dan yang suk lah, kita dalam pakaian kisa kan. Waqala, maka berkata baginya Ali Hasan Basri rahimahullah, atuhib annalaka fadlan 'alan nas bi kisaika hadza, apakah kamu senang bahawa adalah bagi kamu keutamaan di atas manusia dengan pakaian kamu yang ini? Pugalak tanya lebih bak manusia kan gara-gara ilmu dan amal, tapi gara-gara pakaian. Hadza annahu qad warada, sungguh pekerjaan, sungguh waridlah hadis anna asara alinar ashabul aksiyah, bahwa yang paling banyak penghuni neraka adalah orang-orang yang mengutamakan pakaian. Ingat le urang damang neraka gara-gara pakaian. Pakai pakaian untuk mendapatkan keutamaan manusia. Kan untuk karena Allah. Makanya cerita pada saat sahib Ratib Al-Attas, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas gena hadiri sembayang di masjid, maka lewat pasal bogang na urang bahabai dapur rinang kana jam biji kan, telepau lain biji pilih rumah orang ni bagi bahabai dapur kenanglah Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas tengah lewati you habis melabu biji dengan bahabai dapur irham bahabai dapur dari itu. Artinya li ajudan Habib Umar Sahib Ratib Al-Attasnya ketawarkan tu ya cok baje gantau hanggebi nyolong gantau baje, berarti long pakai baje linnas kan karena Allah. Benar bajanya long su rumah lillah. Ti nyolong gantau karena karap tu masjid, berarti pakai baje keduanya linnas untuk karena manusia, kerana Allah. Akan baje yang kam labung beda punya jak masjid nak gantau lillah. Di truk kenanan gejaga orangnya. Kaji punah berahno anna aksara ahli nar, kebanyakan penghuni neraka ashabul aksiyah. Jadi gaduh minta lembui pamor popularitas bak manusia dengan pakaian. Mahayu-hayu dak baje. Mahayu-hayu dak baje, amal kosong. Maka kila dan sungguh dikatakan orang maratan pada satu kali bagi Malik bin Dinar rahimahullah, malana naraka tu'rid anisyab al-qari an-nasik. Ada apa bagi kami lihat engkau tu'rid, i'rad, menjauh daripada seorang pemuda yang ahli Quran lagi yang giat beribadah, nasik, nusuk kan makna ibadah dia, nasalati wa nusuki. Akan dipuji dengan anak muda yang ahli Quran dan giat beribadah. Maka beliau Malik bin Dinar jawab, innama u'rid anhu likasrati tajribi lil qurra. Rasanya aku menjauh daripada pemuda tersebut karena banyak sekali telah aku uji bagi para ahli Quran. Kalau tak long test, ternyata filem tu. Bila ada punya filem putat dan kau buat. Waqat kana Hudzaifah bin Yaman, dan adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yamannya termasuk salah siro sahabat Nabi yang dijuluki dengan sahibus sirri Rasulillah, pemilik rahasia Rasul. Karena Rasulullah hanya kepada Hudzaifah
bin Yaman Hudzaifah bin Yaman lah yang oleh Rasulullah ni bongkar rahasia orang-orang munafik. Dalam sebuah hadis ni pegah li Nabi ba Hudzaifah, fa inni usiru ilaika amran fala tadhkurannahu inni kanuhitu an usalliya ala pulan wa pulan wa pulan wa pulan. Nya lulum pegah ba kata sebuah rahasia baik dah pegah baru lain lung gelarang li Allah nggebi semai nazah ke di pulan bin pulan di pulan bin pulan di pulan bin pulan di pulan bin pulan. Pada mereka disebut orang tokoh-tokoh munafik yang gelarang li Allah untuk sembahyang jenazah. Maka pada masa khilafah Umar bin Khattab hanggejak hadiri jenazah menyogolom kepastikan Hudzaifah bin Yaman nagejak. Karena Hudzaifah bin Yaman punya rahasia yang titip oleh Rasulullah ba Umar mentah na pi ba Hudzaifah saya kejut oleh Rasulullah gebeturi tata orang munafik yang ada di Madinah dan beliau juga punya ilmu ketika melihat wajah orang, beliau bisa mendeteksi apakah orang tersebut ada sifat nifak dalam hati ataupun hana. Yang adalah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh Hudzaifah bin Yaman. Nah, sebuah makalah atau kalam beliau untuk konteks sekarang itu ke Hudzaifah al-Yaman, la tadurruka al-fitnah. Fitnah tidak akan membahaya kamu ma'arafta dinaka, selama kamu mengenali agama kamu. Innamal fitnah idza istabaha alaika al-haq wal batil. Fitnah itu ketika terjadi kekaburan, mana yang hak, mana yang batil. Falam tadri ayyahuma tattabi', maka kamu tidak tahu mana yang harus kamu ikuti. Fatilkal fitnah, itulah fitnah sesungguhnya. Kita sekarang hidup di zaman fitnah. Apakah dengan kita hidup di zaman fitnah seperti sekarang, kita terlalu mengkhawatirkan keselamatan diri? Kalau menurut Hudzaifah bin Yaman tidak perlu, karena fitnah la tadurruka ma arafta dinaka. Fitnah tidak akan membahayakan kamu selama kamu mengenal agama kamu. Bekali diri lihatnya dengan agama, dengan ajaran mazhab yang berada di jalan hak, mazhab yang menjadi mazhab mayoritas ulama, mayoritas umat, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka akan berada di mazhab yang hak, kalau betul-betul taturi konsep-konsep agama tanya, insya-Allah dimanapun tanya berada, dalam kondisi apapun, tanya insya-Allah akan selamat. Karena hakikat fitnah adalah ketika terjadi kekaburan, hanya taturi lita yang hak, hanya taturi lita yang batil. Lagi prinsip orang awam, karena prinsip orang awam tegala orang-orang yang menyimpang secara akidah kan prinsip orang yang Allah yang kan orang tanya Islam je kan tabah Nabi je, tabah Nabi je, tabah ajaran je, tabah Quran je, pun bagi-bagi. Nyati hana duri lita yang hak yang batil. Ngan fitnah. Yang hana duri lita istibah yang hak yang batil, dan fitnah. Nya masa Nabi ketika seseorang berkata dia muslim kasib untuk ke hukum atau vonis bahawa agaknya berada di jalan hak. Orang hanjut ketika tidak orang berkata dia muslim, pasti dia ala sabilil haq. Ketika dia mengakui diri sebagai muslim, dia juga harus mengakui diri sebagai sunni. Hanjut muslim tu sunni. Ternyata sunninya pun dimanfaatkan oleh sebagian kelompok menganggap diri sunnah. Mandum orang pegah roh sunni kan? Ana yang pegah roh bid'i, mandum pegah roh sunni. Ternyata tidak cukup hanya dengan muslim dan sunni mentang, tapi harus tatang lom ngayang apakah berada di atas Asy'ariyah atau Maturidiyah, Islam, Sunni, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ternyata kelompok yang mengakui Asy'ariyah dan Maturidiyah juga belum tentu berada di jalan kebenaran syirk. Kadang-kadang mereka menganggap khurafat dan menganggap menganggap syirik orang-orang yang menjalani ajaran sufi, ajaran tasawuf. Maka harus dipertanyakan lom apakah Islam, Sunni, Asy'ari atau Maturidi dan Sufi. Sufi, Asy'ari atau Maturidi, Sunni, Muslim. Hansib dalam bahagian yang tiga tit apakah bermazhab dengan salah satu pada mazhab empat? Sebab nasi yang pegaharo Sunni, pegaharo Asy'ari, pegaharo ulama Sufi, tapi tidak mau bermazhab. Nasyid kan yang mau bermazhab. Berarti orangnya limang boh kriteria. Limang boh kriteria, menyona limang bohnya baru jid
kita pastikan walaupun 100% soalnya engkau berada di jalan yang benar. Tuk jamai ya lamar anak tanya yang tanya mengbo dan muslim okey muslim, sunni sunni, alian belum asy'ari atau maturidi, alian sufi, alian bermadhab. Anjing muslim tu yang masa Rasulullah lagi pegah Islam selesai. Yang masa Rasulullah orangnya kali tabit ke masa Rasulullah. Masa Rasulullah dia kejak dia orang lon muslim selesai aman ya. Arti asamu minni ya dima ahum ulam wa amwalahum. Jadi mereka pegah orang mukmin dan orang muslim yang akan selesai hana urusan pulih. Yang untuk kontak orangnya hasil dengan pegah muslim tu. Li pegah muslim berarti yang lam sunnah bukan. Pegah sunnah berarti yang lam kan pu naga pesyirik tak tahu apa. Sebab nasi tu kelompok yang pegah sunnah menganggap tarikat ataupun tasawuf-tasawufnya adalah perbuatan syirik yang menyimpang. Kan? Oh kalam. Kabeh. Yang Hudzaifah bin Yaman. Di Hudzaifah bin Yaman dipegah oleh beliau, inilah akrah lil alim ay yakrub min abwabil umara. Lun benci, sesungguhnya lun benci bagi orang berilmu bahawa mendekati daripada pintu-pintu penguasa. Ainaha mawaqif fitan. Karena pintu penguasa itu adalah mawaqif. Mawaqif jamak dari mauqif. Mauqif tempat berdiri. Artinya tempat timbul fitnah. Sumber fitnah ke di pintu raja. Fi dari dunia, di negeri dunia. Wa kana Fudail bin Iyad rahimahullah, dan adalah Fudail bin Iyad semoga Allah merahmati beliau, yaqul berkata, kunna nata'allam ijtinaba abwabi sultan kama nata'allam as-surah awil ayah minal Quran. Kamu jamun kun Fudail bin Iyad, kamu belajar cara menjauhi pintu-pintu sultan sebagaimana kami belajar surat atau ayat pada Quran. Jadi menjadi kurikulum menjadi kurikulum resmi. Mungkin dia tanya ini kan dalam kurikulum purna Quran kan ambil purna tajwid. Ya zaman kan hanya sekadar ke purna Quran, coba PGO rumah raja ke purna, juga ke kurikulum. Ini luar biasa agama orang nyamun. Jadi gedidik anak miatnya mulai dari semenjak mantang ubud, didikan atau kurikulum yang gedidikan sampai persoalan menjauhi pintu raja. Ditruk kenan. Makanya agama orang yang kuat. Orang-orang kan hanya tak didik anak purna Quran. Ada Quran tak purna api, ilmu fikih tauhid tak tahu, hanya purna syid. Nah sebagian tu purna ilmu fardu ain sagai. Cara mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut hanya gajar syid kan amin. Macam-macam tu kan sistem pendidikan orang yang punya sistem pendidikan salafus saleh. Coba persoalan belajar menjauhi pintu sultan lagi purna Quran atau ayat yang kemenang purna. Tiga anggap pun penting. Wa kana Sa'id bin Musayyib menantu Abu Hurairah adalah Sa'id bin Nabi bin Musayyib rahimahullah berkata, idza ra'aitum al-alim yaghsha abwab sultan fawalis. Bila kamu melihat orang alim mengetuk, yaghsyan ghisyan makna mendatangi, itak. Bila kamu melihat orang alim mendatangi ataupun mengetuk pintu sultan, maka hakikatnya dia adalah pencuri. Dia anggap dia mencuri. Kan ada 4 roh. Dia ajak kan ada 4 roh kan. Dah pencuri kan. Tempat anak hak dah ajak. Wa kana Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, suhbatu sultan mukhatiratun azimah. Bergaul atau berinteraksi aktif dengan sultan itu mukhatirah azimah, bahaya yang besar. Ainaka in ata'tahu khatarta bidinik wa in asaitahu khatarta binafsik fasalama ala ta'rifu wa la ya'rifuka. Karena kamu, kata Maimun bin Mihran, jika kamu taati, tunduk dan patuh kepada sultan, kamu telah membahayakan dengan agama kamu. Yang matikah hana terjaga ali agama dia dalam bahaya. Tapi jika engkau maksiat, engkau bantah akannya, engkau murkai akannya sultan, khatarta binafsik, engkau akan membahayakan jiwa kamu. Bisa-bisa ipoh tu culik. Fasalamah, maka keselamatan yang bebut, Allah ta'rifuhu wa la ya'rifuka. Tanya baik tak mencuri dengan sultan baik tak mencuri tanya. Yang engkau jelas selamat, hana pelai mencuri tak, dan awaknya lebih baik curi tanya. Curi ni ya zitar, ya mundang, ya jemput, dijak zaat, ya kunjungi.
Jadi baik mana baik berat-berat tak to, baik renggang tak pi. Nya berat tak to, penting ku tiji ke dalam Aceh. Nyan gadah kehormatan ni. Dan berontak aja sih, dan berontak ke patut ada ya. Alhamdulillah politik almarhum Abun sering cerita le gura-gura, termasuk Abu sering cerita. Bahkan Abu ni tamal Golkar, dengan partai penguasa di masa Orde Baru kan Golkar. Kita kata temang bawanya sapu ana boleh sebut nama orang. Justru yang berseberangan pemerintahnya yang paling yang berhano kan. Jadi berat tamu Arafah. Arafah ke baca.
nya berat ham warafah ni mana antelamat nya kabrat to wate tabatih lagi pemerintah leh agama wate tabungkam ta murkai nyan bahaya jiwa ta. Qala berkata sahabat Sa'id bin Musayyib lama khalataz Zuhri tak kala berinteraksi aktif oleh Imam Zuhri. Imam Zuhri nya termasuk asahul asanid yang menurut Imam Ahmad bin Hanbal asahul asanid itu marawat Zuhri. Marawat Zuhri an Pudih Salim an Ibni Umar yang menurut Imam Bukhari dan Imam Syafi'i asahul asanid marawa Malik an Nafi' an Ibni Umar. Di Imam Zuhri termasuk dalam silsilah zahab mata rantai emas dalam periwayatan sanad hadis menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Di Imam Zuhri pernah berinteraksi aktif dengan sultan. Qama alaihi zuhad, gebedah meninggalkannya Imam Zuhri oleh orang-orang zahid. Bagi orang zahid orang yang bengeh gepuji uhra dengan Imam Zuhri karena gangga Imam Zuhri kata tan dengan pemerintah. Qalu dan mereka itu orang-orang zahid berkata kad anasat wahsyatuhu, sungguh telah jinaklah keliarannya Imam Zuhri. Wahsyahnya ti rasa liar dan tidak nyaman, yang berkaitan dengan sifat wahsyah, temakut atau tidak nyaman dekat dengan pemerintah. Orangnya kajinak ada basura leuk kaklut kaklut leuk nya kaklut leuk nya ke bahasa kiasan leuk yang berkaitan liar kaseit kan klut kaseit leuk nya dalam yang kira bahasa tanya. Artinya mana anasat telah jinaklah wahsyatuhu, wahsyahnya Imam Zuhri. Yang maksud hatu nak kena likut dalam judul kasratul hati le gepjo gepe kurang ganggap ana betuli ganggap ka rendah. Dan adalah Fudail bin Iyad rahimahullah berkata may yati bil faraid faqat wala yadkhul ala sultan khairun mimma yasum nahar wa yakum lail wa yujahid wa yahud wa yadkhul ala sultan. Orang yang mengerjakan ibadat fardu saja tapi dia tidak pernah masuk menemui sultan lebih bagus daripada orang yang berpuasa di siang hari, beribadat malam di malam hari, berjihad dan naik haji dan dia masuk menemui sultan. Orang ibadat full ibadat maksimal tapi buat ke dekat dengan sultan. Yang lebih hebat orang yang jiu dengan sultan tapi ke bertimbang yang wajib terkait amalan-amalan sunat kurang. Adalah Sufyan As-Suri rahimahullah berkata idza raaitum al-alim ya'ti al-qadi li ghairi hajah fala tashhadu fihi bil khair wala tusallimu alaihi wattahimuhu fi dini. Bila kamu melihat orang alim mendatangi qadi itu orang penguasa sian, penguasa khusus dalam bidang hukum agama li ghairi hajat ngejak kenan bak qadi li ghairi hajat ana hajat ana kebutuhan galak ya dekat-dekat dengan qadi, galak bergaul, galak melemeh-lemeh lah. Maka jangan kamu naik saksi pada si alim tersebut dengan kebaikan, jangan kamu memberi salam di atasnya dan kamu curigailah dalam agamanya. Wakana Dhahak bin Mudhahim adalah Dhahak bin Mudhahim. Dhahak bin Mudhahimnya dari kalangan tabi'in. Wa ayyub an kana yu'addib atfal wa yuqal kana fi madrasatihi salasah alaf sabihi. Itu sebut TPA. Tadi Imam Dhahak bin Mudhahim TPA sebut. Nak kalau kita sebut beraya. TPA agaknya madrasah agaknya dari bedro sabi. Kebali Az-Zahabi untuk kontrol dari bedro orang pakai kelidai yang sanggup ujang kaki. Karena yatufu alaihim alahimar. Keliling enggak kontrol anak murid ke? Seperti sabi anak murid. Alahimar gunakan kenderaan keledai. Yang Dhahak bin Muzahim al-Balqi al-Qurasani, urang negara Khurasan Persia, dengan mufassir. Berkali Imam Dhahak bin Muzahim makastu lailatan kamilah, pernah lun berdiam diri pada sebuah malam yang kamilah. Maksudnya malam kamilah berarti mulai maghrib sampai fajar full kezikan malam. Pernah lun berdiam diri pada sebuah malam yang kamilah, yang penuh. Ada fakaru lun renungi pada satu kalimat yang dapat membuat senang sultan dan tidak membuat marah Allah. Maka ternyata dalam ajidha analun temukan. Dia berfikir di malam menghaful punah sebuah kalimat yang tak pakai kalimat atau narasi yang tak pegah haba sultan bersenang pinga Allah
hanjik ke marah Allah merempa. Karena bila bersenang sultan pasti tanya akan melenceng. Bila bersenang tak apa bengih sultan yang cocok dengan Allah, tak perlu cocok dengan Allah, yang cocok dengan sultan. Sebab yang namanya penguasa pasti punya kekuasaan yang paling utama pasti akan melenceng dari agama. Wa kanal Asmu'i, dah adalah Imam Asmu'i dalam gaknya ulama basarah kana kasirat tawaf fil bawadi yaktabis ulumaha wa yatalaqqa akhbaraha wa yataha bihal khulafa wa yukafa alaiha bil atayil wafirah. Letat puan kan tawaf ke tatawaf mana ya tanda kalam kalimat tatawaf fil bawadi pelosok-pelosok yaktabis mengutip atau mengambil ilmu yang di bawadi ya beutlah atas kampung atas pelosok kerja minta ilmu talaka akhbar dan ya talaki akhbar wa yataha bihal khulafa yataha yang pun hadiahi baca ayu corona ada pulih dan ada mana dalam trim. Jadi adalah Imam Asmu'i rahimahullah taala yaqul berkata syirarul umara ab'aduhum minal ulama wa syirarul ulama aqrabuhum minal umara. Yang paling buruk penguasa adalah yang paling jauh daripada ulama, paling buruk ulama yang paling dekat daripada umara. Di penguasa yang dekat dengan ulama nyan jero, tapi nya ulama dekat dengan penguasa nya hana jero. Syirarul umara menyebab umara sebalik je. Artinya bak ulama dengan bak umara berbeda habis. Nya ulama yang paling gak yang jauh dengan umara. Nya umara yang paling gak yang tahu dengan ulama. Ini syirarul umara yang paling buruk penguasa yang paling jauh dengan ulama. Yang paling buruk ulama yang paling tahu daripada umara. Maka zakarna jumlatan minal ahadis al-muhadzirah, dan sungguh telah kami sebut sebuah kumpulan daripada hadis-hadis yang muhadzirah mentahdzir, hadis-hadis yang muhadzirah atau memperingatkan bahaya daripada dekat dengan penguasa dalam tabuh kitab yang berjudul Al-Uhudul Muhammadiyah, janji-janji yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Farajiha, maka murajaah olehmu akan kitab tersebut. Wa ta'ammal fi nafsik, dan renungilah diri kamu, hal anta mutakhalliq bil akhlaqil hasanah, apakah kamu telah berkarakter dengan karakter yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik, kama kana salafuka, bagaimana adalah salaf kamu dahulu ataupun belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabih. Nampak tak betul buat stasiun adalah becun. Masalah sembahyang hari raya. Seandainya di satu kampung belum hari raya dan orang yang belum hari raya di kampung tersebut khutbah di kampung lain yang sudah hari raya, apakah sah sembahyang dan khutbahnya? Untuk sah sembahyang raya nak syarat khutbah. Ni kira juga khutbahan ceramah napu. Beda dengan Jumaat, sebab rukun dua khutbahnya je ke syarat sah Jumaat. Malam yang sembahyang raya sirah nak ganjurkan khutbah kan? Khutbah sirah nak tahu dengar. Munfarid nyatanya dah sembahyang sirah sembahyang raya mesti telat dah beda. Menjaga tengok terbengah. Terdengar kau baca khutbah, mau boleh sembahyang lom. Kau sembahyang sirah bilik, nak baca khutbah sembahyang tau. Di urang yang hana ke raya, dia buat khutbah bak go. Hang kerja ke amplop, yang ke raya sedang puasa. Nyan berarti mio khutbah tok je, tapi nyo sembahyang raya dalam om. Yang khutbah tok kan apa kah? Khutbah tagai. Pio sembahyang raya nyan dalam om, beda mi amplop sembahyang raya. Itu kena yang buka pengakuannya lelong khutbah tagai lantau nasihat, ha? Ana lagi dia nyu tengok sembahyang. Bagainya kalau kita mengotel raya apa ni je sembahyang kan? Bang geni sembahyang raya ke dalam raya. Ya sembahyang Jumaat kalau Jumaat sih. Mio tu kedah khutbah je, tapi mio sembahyang raya je. Amnya nak malai ke kerja ju. Ya kah? Hai berarti kan nak sembahyang, tok gede geduk agama tengok sembahyang. Dia kena khutbah baru tebit. Ya ke itimplat lego ti demi amplop ke mabe. Ni kan nak raya be kerja ju. Yuan tahu baru lain dia lebih gak kan dia. Yang lebih gak dia tanya hana tamur raya
nya daya gantau bagot daya meraya. Tapi cara hukum menyo sekedar kutubah tok napu boleh. Tapi nyo sembayangnya yang hanjit talaop nganggap. Sekali genit teman lain dengan teman duha. Mana takbir teman duha ni takbir tok. Tu juga teman duha. Enak meraya. Nanti artian termasuklah nabu minta pun. Jadi jawapan dia menyo sekedar hukum tok menyo kutubah napu boleh. Kali pernah tidak dalam masalahnya nalang hitam. Tapi menjaga sembahyangnya enggak talaop dengan ibadah fasidah haram hukum ji. Mempermainkan ibadat yang fasid kan ibadat yang nasahan yang buat. Ti hukum ji haram menjaga sembahyang. Punya sekadar kutubah dah napu sebab hanaja ke syarat sah sembahyang raya benar kutubah. Beda dengan Jumaat nan deh. Amplop punya dijuk amplop untuk ke pegah apa ke tukang cerita ke baru. Maka anjir terima man. Amplop je terima cuma nagar masuk long tanya daya kutubah tok dah sembahyang hana dia that tanya perle ke amplop nagar secara etika apa cara hukum kan dia cerita baru sih tidak ada hukum orang-orang agama dalam busang tu untuk hana pakai etika hana pakai ilmu adab tu ilmu fikih tok fikih tok aku dah ajak ilmu masjid yang penting kah kada top pusang dak mendang badan bahada ke deh. Yang penting kan orang mufikih tok tapi hana bertasawuf kena. Ni lagi ansit. Tak ada orang fikih tok. Kudu bah je. Jaga sembahyang ni. Sawai sembahyang ni, awal sembahyang menurut saya. Duduk kudu bah, tajap dia bacut ni. Hidup dengan masjid dia kali sembahyang orang kudu bah tok. Nan ni. Pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan tasawuf dalam masalah mengupload ilmu lewat media sosial yang tujuannya bukan hanya untuk syiar tapi juga untuk mendapatkan uang? Yang mati termasuk orang yang menjadikan ilmu bunuh syabakah lid dunia wal mansib wal manasib untuk menjadikan ilmu sebagai syabakan jerat untuk meraih dunia. Yang tujuan terserah masing-masing bak draw ke. Nyagaknya enggak uploadnya untuk dalam rangka nasyrul ilmi, meraih ilmu. Yang berarti buatnya terpuji. Punya tujuan untuk meraih keuntungan, yang berarti hana terpuji. Man satu depu hana depu, masing-masing satu upload yang depu. Ni depu lain. Ni tengok dah upload dah pegang akun untuk pu tujuan punya tujuan untuk tamita income minan tamita peng tamang kana le merumpak perokan pemasukan punya kala follower le penonton yang berarti ni tengok untuk dunia nyana ke untuk akhirat. Jadi kan tanya fonis pulang bakro tanya dah pegah sagai perokan dabit ji ketentuan ji menan man nit kedunya ngangkang kedunya depu kau orang nit kah ini depu tanya ya jerah nit berarti ke jerah bul katnya nah jerah nit nah jerah bul ke sebab yang namanya tasawufnya etikanya kan nampak secara zahir tapi menyo fikih hana mengkaji tentang etika je. Maka berkata Imam Nawawi fal mutasawwif biduni fikhin haluhu fil zahir hasan wa fil batin fasid. Orang tasawuf menyahana fikih yang Imam Nawawi halu zahirihi haluhu fil zahir hasan. Hal gaknya secara zahir bagus. Fi wa fil batin fasid. Karena menurut tasawuf Nabi ki kan bertimang casing lagai kan yang nampak lagai etika lagai bertimang. Kadang-kadang ada hitung wuduk no kan agaknya hana tak mufhum fikih wuduk hana meratai atau nak anggota wuduk hana kenang yang penting dia sembahyang kena ridak kena surban kena jubah nak sabah baca doa selesai. Maka bukan mutasawwih biduni fikhin haluhu fi zahir hasan. Keadaan yang secara zahir bagus, wa fil batin fasid, secara batin fasid. Termasuk benar orang
urang purakeun nasrul ilmi. Nasrul ilmi menyoga nyan nit ngahana ni kan ada depu dah kah? Persoalan nit urang nasrul ilmi hana depu pu tujuan ni kan. Yang menyana ajrah ni betul kan kumat dengan Allah. Okey berang kali tabut lambat uronyo tentang masalah orang alim yang tujuan untuk ria dan pamer. Jadi hana perlu taya hukum go yang lempingan. Jadi bente bana mentang-mentang orang nak akun dan le follower tanya kalau nak akun kata tuduh. Gegap yang pegah hana ikhlas untuk pamer. Urusan ikhlas hana ikhlas yang hana urusan yang tanya hukum. Dan tabutnya pikan untuk menghukumi orang, untuk muhasabah tu. Jadi ilmu datanya untuk muhasabah tanya. Untuk supaya tanya mengekstrospeksi diri. Berekstrospeksi, introspeksi. Ekstrospeksi melihat keluar. Melihat keluar dia jarang melihat ke dalam. Tapi introspeksi tu. Rabbi fanfa'na kainan pun fahumul qawmu le. Jadi nak doa ga ajarkan le Imam Haddan hotelih dah baca kisah salafus saleh. Gi baca fahumul qawmul ladzina hadu. Alam baru Rabbana anfa'na apa? Rabbana fanfa'na bi barakatihim. Mana kah? Katrik yang ada baca ngara habis berat dia baru baca. Ci boleh baca dalam dari fahumul qawmu. فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu